Untuk tepatnya kami tidak tahu. Karena itu menjadi sebuah rahasia. Tapi proses awal kami sudah memulai, di mana sekarang sudah terlihat banjir di mana-mana. Daratan yang tadinya tandus sudah tergenang air, sudah mulai terisi air, membuktikan bahwa daratan itu sudah amplas tanahnya ke bawah, air mulai naik. Sejumlah ahli bahkan mengatakan pada 2050 sebagian besar kota Jakarta akan tertutup oleh air laut. Dan ada beragam masalah yang menyebabkan hal ini bisa terjadi, mulai dari perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, dan yang paling berdampak adalah turunnya permukaan tanah di wilayah Jakarta. Bagaimana ini bisa terjadi? Turunnya permukaan tanah terjadi saat air tanah diambil secara berlebihan, baik karena penggalian sumur atau pompa, hingga ke lapisan air tanah yang berada di lapisan akuifer. Salah satu saksi bisu dari mulai tenggelamnya sisi utara Jakarta adalah Masjid Wal Aduna yang berada tepat di belakang saya ini. Masjid ini terletak di sisi luar dari tanggul laut di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Muara Baru, Jakarta Utara, yang mana bisa dilihat saat ini kondisinya sudah tertutup air laut yang pasang hampir separuhnya. Kondisinya pun sudah tidak bisa digunakan, di mana atap sudah hancur, kemudian sisi pintu dan juga jendela pun sudah hancur dan mulai tenggelam pada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah buat sedulur pemirsa handai tolan dimanapun berada, buat netizen yang pro kontra dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, kelancaran segala hajatnya, kelancaran usahanya. Ya, yang sedang kalian doakan, yang sedang kalian usaha, mudah-mudahan Allah kabul. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan coba membuat konten lagi, bukan tentang pengobatan, tapi ini beberapa kali lihat YouTube, lihat Facebook, lihat YouTube itu di beranda nongol tentang Jakarta yang akan tenggelam. Dan pas saya buka tentang di Muara Angke, iya, mungkin tembok namanya apa sih Pak Gun? Yang penghalang lautnya itu tingginya hampir 2 meteran ya. Ya 2 meter, nggak tahu lebih atau kurang, karena kan ya dari gambar lautnya itu udah di atas tanah 2 meter. Jadi kalau apa namanya bendungannya, fondasi buat penghalang airnya jebol, lupa. Nah ini dari sisi geologinya kita akan coba, karena konon dari beberapa ramalan, dari beberapa perawangan, Jakarta akan tenggelam dalam waktu 10 tahun lagi, Allah alam bisawab. Terlepas dari akan tenggelamnya Jakarta, itu kan ada sebuah sebab akibat. Sebabnya apa, akibatnya apa, dan ada apa di balik semua itu. Ya Allah alam, ada yang ditenggelamkan, ada yang dimunculkan. Yang dimunculkan apa? Kita nggak tahu. Yang ditenggelamkan ya, kita juga nggak tahu apa ada apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Gun? Bismillahirrahmanirrahim. Netralisir itu mediator. Jika ada penyusup-penyusup yang masuk dalam tubuh mediator, otomatis disingkirkan, dirontokkan. Yang dipanggil, yang ingin saya masuk dalam tubuh mediator, yang boleh masuk dalam tubuh mediator. Selain yang tidak diizinkan, tidak boleh masuk dalam tubuh mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum malaikatnya dalam tasbih bantu proteksi, dalam gelang bantu proteksi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nur Senirwana, mohon diizinkan, mohon kehadirannya penguasa dari pantai yang ada di Jakarta ataupun
makhluk goib yang ada di sekitaran sana yang tahu tentang akan tenggelamnya Jakarta, mohon masuk dalam tubuh mediator. Monggo tersedot dalam tubuh mediator yang di samping kanan saya, hanya untuk berbicara, kita ngobrol, ingin tahu kebenarannya dengan izin guru saya, beliau Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana, ingin tahu penjelasannya walaupun tidak harus dipercaya. Masuk. Terkuasa tubuh mediator, disinkronkan tubuh mediator, dikuasai tubuh mediator, hanya minjam raganya, tidak pikiran dan hatinya. Disinkronkan, monggo disinkronkan, monggo disinkronkan, monggo. Kekuatannya 50%, besar, monggo, silakan. Assalamualaikum. Lebih maksimal ya suaranya ya, disinkronkan dengan tubuh mediator, lebih maksimal, soalnya lebih lantang, lebih jelas. Jika berbohong otomatis terpotong-potong badannya. Dengan siapa ini saya berbicara? Dari pantai utara. Pengutusan dari pantai utara. Iya. Tepatnya daerah mana? Daerah pesisir utara. Yang di Pulau Seribu. Di Pulau Seribu. Iya. Nah ini sampean wujudnya apa kalau boleh dikasih tahu? Ular. Panjangnya berapa? Besarnya sebesar apa sampean? Mengelilingi apa? Wilayah. Dari pinggiran Teluk Penyu. sampai ke wilayah selatan. Berarti sangat besar sampean. Kalau gitu suaranya yang besar. Sinkronkan, nggak apa-apa, untuk suara maksimal sampean. Sampean utusan dari sana, emang yang menguasai wilayah pantai utara itu siapa? Prameswari Ratu. Ratu siapa? Dewi Lanjar. Nah, saya ingin berbicara tentang lebih jauh tentang Jakarta. Jadi pantai utara bagian Jakarta ini, saya ingin tahu lebih jauh lebih ini. Itu kan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun lagi. Silahkan dijawab, suara yang lantang yang jelas. Untuk apa? Orang-orang mengetahui dunia ini sudah di ujung penghancuran. Di ujung penghancuran. Iya.
itu Jakarta tenggelam itu gimana? Awal mula penghancuran atau tanahnya yang turun ke bawah atau lautnya yang emang bertambah terus? Di bawah sudah longsor, turun ke bawah, dataran tinggi mulai turun, air laut mulai naik ke daratan. Tidak wilayah Jakarta saja, sepanjang pantai utara sudah mulai fase awal, di mana daratan mulai tergenang, air laut mulai naik ke atas daratan, terkikis. Berarti Jakarta sudah mulai turun tanahnya. Ya, wilayah pantai utara khususnya. Nah, itu untuk apa namanya, menaikkan air laut itu airnya yang bertambah. Apa emang dasar tanahnya juga kan sampai amblas. Nah, untuk yang mengeruk tanah itu secara alamiah atau dari bangsa kalian juga ada yang bertugas untuk seperti itu? Dari dalam kan ada sebuah lubang di mana nanti lubang itu akan muncul ke atas, naik. Jadi daratan-daratan yang sekarang fasenya mulai berubah, di mana dataran tinggi wilayah Jawa mulai turun ke bawah, dibuka dengan gempa di mana-mana, otomatis membuat lubang di bawah mecah, membuat tanah yang di atas menjadi amblas ke bawah, dan air mulai naik ke daratan. Yang di bawah tanah, lubang bawah tuh yang sampai masuk siapa? Negara sudah mengetahui situasi saat ini, di mana-mana terjadi gempa, terutama di daerah lingkaran api. Lingkaran itu terhubung dari ujung timur ke barat, ke selatan ke utara, mengelilingi sebuah pulau yang di dalamnya terhuni bangsa-bangsa yang dikurung. Bangsa-bangsa yang dikurung. Silakan menerka-nerka ya. Nah, ini terkait dengan akan tenggelamnya di pesisir utara, yaitu proses ini apakah benar itu kurang lebih 10 tahun yang akan datang?
Untuk tepatnya kami tidak tahu. Karena itu menjadi sebuah rahasia. Tapi proses awal kami sudah memulai. Di mana sekarang sudah terlihat banjir di mana-mana. Daratan yang tadinya tandus sudah tergenang air. Sudah mulai terisi air. Membuktikan bahwa daratan itu sudah amplas tanahnya ke bawah. Air mulai naik. Nah, untuk mencegah itu, apakah ada cara buat mencegahnya? Apa memang harusnya terjadi seperti itu? Dan kalau misalkan terjadi seperti itu, kita sebagai insan manusia kan ingin berbenah diri, ingin menyiapkan diri jadi insan yang baik, jadi manusia yang baik. Itu kan banyak ulama-ulama, banyak ajaran yang banyak golongan-golongan. Kita kan sebagai manusia bodoh, manusia yang tidak tahu membedakan mana yang harus kita ikutin, mana yang harus kita pelajari. Itu untuk menemukan seorang pengarah jalan, pembimbing yang Allah ridho itu seperti apa, untuk agar kita selamat dari hal-hal yang akan terjadi nanti. Selamat dunia, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Itu yang seperti apa? Apakah dari kalian sudah ada yang tahu semacam itu? Kami sudah ada tanda-tanda seorang pemimpin dari bangsa kami, memimpin negeri kayangan, negeri jin, negeri siluman, negeri alam gaib, yang ditunjuk oleh Sang Pencipta. Kami mengetahui, dan ini tanda-tanda jika memang nanti muncul pada masanya nanti, sudah saatnya dunia ini akan menjadi awal kembali seperti awalnya kejayaan Setelah kejayaan, sampai menyebut tentang kejayaan Islam. Nah, sampai sendiri kan belum Islam, bukan seorang Muslim. Kami kan ada sesuatu yang harus kami jaga, lindungi dari apa yang harus kami lindungi. Menunggu perintah dari Paduka, dari Sang Prameswari Dewi. Nah, untuk sampaikan tadi akan kejayaan Islam. Setelah kejayaan Islam, dunia ini akan normal kembali. Apakah setelah itu ada hari akhir dari sebuah kehidupan manusia di bumi ini? Tinggal orang itu mau berpikir bagaimana caranya bisa memperbarui diri atau merubah diri. Apa yang harus dilakukannya? Bagaimana orang itu menuju jalan yang benar? Kalau orang itu memberikan sesuatu yang baik dan memang mendapatkan petunjuk, pasti dia tahu dan ketemu sesuatu yang
benar-benar mendapatkan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Jadi ya, untuk masalah air kan itu udah rahasia Gusti Allah. Kita sebagai manusia, umat Islam khususnya, wajib mempersiapkan mencari sejatinya seorang guru. Sama-sama mencari, monggo silakan. Yang sudah menemukan silakan diistiqomahkan, silakan jalan semaksimal mungkin dengan penuh kasih sayang, dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan tentunya. Mungkin pembahasan tentang tenggelamnya Pulau Jakarta, kota Jakarta itu bukan hanya Jakarta, tapi di pesisir utara. Mudah-mudahan ada sedikit pembelajaran buat kita, lebih introspeksi diri kita. Siapa diri kita? Kita hanya hamba Allah, kita yang akan bakal meninggal. Kapan pun akan bisa diambil, entah itu dengan musibah, entah itu dengan kondisi meninggal yang baik ataupun kondisi meninggal yang mengenaskan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dengan orang dengan meninggal dengan kondisi apapun, tapi orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang Allah ridhoi dan mendapatkan kehidupan selanjutnya. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.